yang jadi inisiatornya Erik tuh, cabut untuk nonton basket gitu. Boleh lah Erik mulai cerita soal Baa dulu masa SMA dulu Baa, posisi di kelas 1-nya Baa, kelas 2-nya Baa sampai beko posisi kini, terus ada pesan-pesan enggak ke adik-adik kelas yang masih di SMA kini atau yang baru-baru lulus gitu sih. Itu sih yang pengen Ya. bincang-bincangan. Bagi Dari cerita mana lah. ceritanya kok? Dulu ya, Dari SMA-nya dulu. dari awal masuk SMA lah. Nah, awal masuk SMA. Awal masuk SMA. Dari SMA SMP waktu itu dari SMP 4, Kotonan 4. Ya SMP sampai ya, Pekan Senayan ya. Jadi dulu pas masuk SMA kan dari SMP itu pasti sih terbayang masuknya SMA Duo. Soalnya apa sih SMA yang terbaik di SMA Duo ya kan? Walaupun waktu itu mikir-mikir dia masuk SMA, ada ama, baa, bukan ada mama kan di situ kan jadi guru. Tapi memang pilihan harus yang terbaik sih kan. Jadi waktu itu masuk kelas 1 di kelas 1 Tigo. Memang tunggu. Pilihan harus yang terbaik. Jadi waktu Erik Nio masuk SMA 2 itu yang terbaik menurut Erik waktu itu. Atau memang SMA 2 itu emang terbaik? Memang terbaik. Atau ada pilihan lain? Atau ada pilihan lain? Memang terbaik. Pilihan ada. Jadi masuk kelas 1 memang bayangan masih kehidupan yang masih pastilah kehidupan yang anak muda yang alun tahu tujuan hidup ya kan. Nah, waktu kelas 1 naik kelas 2 pun masih fokusnya pasti kayak sekolah tuh belajar sehari-hari, jadi bakawan gitu kan, tanpa adanya tujuan hidup ya kan. Makin lama tuh jadinya di kelas 3 mulai mulai ada pilihan kan. Kalau kini kan kayaknya kalau nggak salah pilihan tuh lah mulai di kelas 2 kan, mau IPA atau IPS ya kan. Satu yang Wak pelajari tentang IPA atau IPS itu nggak ada masalahnya yang Wak pilih gitu. Bukan tentu IPA itu yang terbaik atau IPS itu yang enggak, atau sebaliknya IPS yang terbaik atau IPA itu susah ya kan. Kembali lagi A yang Wak yakini itu bisa lebih membentuk diri Wak nantinya. Jadi di satu sisi apa sih yang membuat Wak minat gitu. Jangan sampai gara-gara lingkungan, IPA itu rancak, IPA itu bakal mudah nanti masuk kuliah dan sebagainya, nggak jodoh gitu. Jadi pilihlah apa yang sesuai dengan keyakinan gitu. Tunggu Rek. Nah, dulu waktu kelas 1 itu emang udah punya keinginan untuk masuk IPA atau memang memang nilainya bisa masuk IPA gitu? Apa dari kelas 1 emang udah pengen IPA atau enggak sih sebenarnya awalnya? Nggak ada bayangan karena jujur waktu kelas 1 dan kelas 2 itu masih merasa masih bisa main-main ya kan, masih dibilang memikul hidup itu, pemikiran untuk memikul hidup tuh masih alun-alun lah gitu, masih bergantung sama orang tua gitu kan. Jadi memang kadang dari awal itu memang butuh sih, tapi kadang-kadang kalau memang alun jaleh butuh mencari tahu kama sih tujuan hidup Wak gitu. Jadi waktu itu Wak sebenarnya memang alun terbayang lah. Waktu kelas 1 itu alun terbayang nio manga, nanti nio lulus sekolah nio manga gitu kan. Alun terbayang waktu kelas 1 lah. Keinginan tuh baru ada di kelas 3. Kelas 3 tuh lah mulai berpikir apa sih yang diinginkan, tujuan berikutnya gitu. Nah, waktu kelas 3 tuh lah baru ada gitu tuh. Jadi kelas 1
kelas 1 tuh dulu jadi anak baik-baik atau pernah cabut atau itu enggak sih dulu kelas 1? Kelas 1 kelas 2-nya. Kan berarti kan kelas 3 berarti posisinya kelas 3 lah jadi anak baik-baik tuh, lah punya pikiran hidup, lah udah punya pandangan hidup, lah tahu nih manga. Apakah kelas 1 kelas 2 lah kayak kan alun punya tahu tujuan hidupnya, alun tahu lah gitu. Wah, enggak sih. Sebenarnya Nio apa jadi berikutnya sih tergantung bahwa menempatkan diri wak sebenarnya. Jadi mungkin ada orang waktu kelas 1 nakal, cabut dan sebagainya. Memang ada efeknya adalah pada satu tidak membatasi pertemanan dengan siapapun. Jadi Nio berteman sama yang agak nakal, Nio cabut. Pasti ada manfaatnya juga. Nio bakawan samonan anak pandai, ya kan? Bentuk sifat tu kan, itu anak pandai tu. Pasti ada manfaatnya juga gitu. Jadi sebenarnya dibilang nakal sih enggak, tapi sesuai dengan kadarnya lah gitu harus belajar. Ya belajar, Nio berteman dengan kawan-kawan yang untuk terlebih kelas sih oke lah ya. Walaupun pada akhirnya tiba di rumah kena belang juga di amang. Tahuan lah gitu ya. Gitu. Berarti emang terkontrol lah ya untuk nakalnya terkontrol ya di kelas 1 kelas 2 itu ya. Ya, sebenarnya sih pada saat awak Nio melakukan sesuatu hal waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh ini orang tua sih. Maksudnya tujuan orang tua itu apa sih untuk menyekolahkan gitu. Kadang memang kesadaran di awak tuh perlu gitu. Walaupun kadang-kadang ya nggak dipungkiri kenakalan itu kan pasti terpikir kan. Maksudnya cabut lah atau alah gitu. Tapi kembali lagi yang menyadarkan tuh pasti orang tua menyekolahkan wak masih bergantung ke orang tua, pastinya ekspektasinya ada terhadap wak gitu, itu harus wak jago sih itu sih. Oke. Terus pas di kelas 3 gitu. Kalau nakal-nakal sih kalau nakal apa? Kalau pas kelas 3 masih ada juga nakalnya sih. Awak tuh pernah yang paling ini awak tuh kelas 3 SMA awak final di Bukit Tinggi, final basket. Nah itu harusnya sekolah sore wajah cabut sekelas tadunya, walaupun sebagian ada yang nak Nio ya, ada yang Nio gitu, akhirnya cabut wak ke Bukit Tinggi wak sama-sama gitu kan. Ada itu sih nakal-nakal, cuman itu kadang apa ya ya itulah bumbu-bumbunya kan. Itu yang jadi inisiatornya Erik tuh cabut untuk nonton basket gitu. Enggak sih, beberapa suara sih, cuman kebetulan waktu kelas 3 awak ketua kelasnya kan. Jadi masih ada lah. Waktu itu kan kalau basket wah anak-anak IPS yang rame kan. Waktu itu final di Bukit Tinggi pas sekolah sore, jadi cabut rame-rame sih. Gitu. Selain cabut anak guru apa Erik? Kita takut Erik cabut. Sebagai anak guru, ada baga Erik cabut. Ini kan apa lo kan, ada lo alasannya kan. Paling karena di rumah aku. Selain cabut-cabut tuh, cabut kelas 3 nonton basket, ada nggak kenangan lain yang masih taingi, yang masih membekas ya, gitu? Kenangan apa ya? Kenangan. Nah, nggak terlalu sih. Alun tak pikir ada wak sih. Kenangan aja. Tak kasih di sekolah nggak ada kenangan. Kenangan apa? Tak kasih di sekolah. Sama kan biasanya bumbu-bumbunya kisah kasih di sekolah. Itu bumbu penyemangat untuk belajar kelompok, ya nggak? Pas
Berarti kalau kenangan nggak terlalu banyak yang diingat, pas setelah lulus SMA, ala tahu len Erik nio kuliah di mana atau bahas selanjutnya gitu. Nah, waktu itu mulai ada keinginan sih. Mulai ada keinginan maksudnya memang nggak terlalu keinginan jangka panjang, tapi yang penting ada sebuah misi. Jadi waktu itu pengen kuliah tuh di luar Sumatera Barat gitu. Okay. Jadi sebenarnya di tujuan adalah memang pengen mengukur kemampuan maksudnya daya tahan mental gitu, hidup, cara berpikir tuh memang menurut Wak ya, mungkin yang lain pasti ada lo berpikiran yang lain gitu, cuman menurut Wak pengen mengukur daya mental waktu sejauh mana daya pikir Wak. Pasti kalau Wak hidup di negeri orang tuh kan pasti harus pandai-pandai lah istilahnya gitu. Nah, jadi waktu itu Wak Mambia memang lebih fokus ke Banduang sih, di Banduang. Jadi waktu itu Wak dapet di Unpad jurusan marketing. Nah, memang pada saat Wak memilih jurusan tuh lah mulai terpikir sih dengan karakter diri Wak yang kayak Iko, yang suka mengicek, suka berkawan gitu kan. Jadi Wak berpikir kayaknya marketing kok bisa lah gitu. Jadi marketing itu kan yang bisa berkawan, yang bisa ngobrol lah, mendekatkan diri gitu. Nah, tapi itu dulu PMDK atau PMB? PMDK, ujian masuk internal di Unpad. Jadi waktu itu tuh Mambia Wak lulusan D3 gitu. Okay. Di samping itu memang ada tujuan lain lu sih sebenarnya, di samping itu Adek Mambia D3 gitu. Ada keinginan waktu itu untuk bisa lapih dari orang tua. Jadi lulus capek, habis itu lanjut kuliah balik. Gitu sih. Jadi pada saat itu Oke. Dari SMA itu PMDK Mambia marketing di Unpad gitu. Ya. PMDK ya kan. Ujian saringan internal. Ujian saringan internal. Berarti itu setelah SPMB atau prosesnya apa tuh bisa? Setelah SPMB. Sebelum Mbak masuk ke situ, Erik waktu PMDK Mambia PMDK atau ikut SPMB enggak? Ikut SPMB. PMDK nambia tuh. Ikut SPMB. PMDK bedanya apa sih? PMDK itu yang undangan. Kalau zaman Wak itu PMDK itu undangan. Yang daftar undangan ke kalau diterima langsung masuk gitu. Nggak tanpa ujian lah. PMDK enggak. PMDK memang awak lah tahu lo juga kemampuan sih waktu itu. Jadi memang enggak wajukan lo doh gitu untuk PMDK. Jadi memang langsung ikut SPMB waktu itu. Ujian. SPMB di mana? Gitu. Di Bandung apa di Padang? Ikut SPMB-nya? Di Bandung. Waktu ikut SPMB ambil jurusannya apa, Rik? Jadi SPMB waktu itu ambil jurusan akuntansi di Unpad, habis itu teknik sipil di ITB, kamu ambil ITENAS ada cek lupa teknik di ITENAS. Tapi biasa gue pertanyaan klasik ya. Kok milih Bandung? Biasanya anak-anak SMA apalagi kumbuah, wah atau SMA awak ke Bandung. Sama ngasih soalnya ke Bandung. Kok ke Bandung? Ya, dulu tuh memang tak pikir untuk keluar Sumatera Barat sih pasti gitu kan. Nah, cuman memang ada beberapa kawan-kawan yang lain yang nio ke Bandung lo gitu kan. Nah, jadi memang pada saat itu ada lo keluarga di Bandung gitu. Jadi memang ada efek dari kawan-kawan yang lain juga ke Bandung yuk gitu. Nah, cuman ya udah makanya milih Bandung sih. Saya biasanya kan sama SMA ke Bandung
Bandung itu kan kota mode Indonesia lah. Ya gaya, dunia malam, aduh, hedon. Itu kan stigma Bandung. Sawananya sama itu nggak sih? Enggak sih, sebenarnya dimanapun ya, menurut Wak, mau dimanapun Wak berada, kalau memang hal itu yang Wak inginkan, dimanapun bisa Wak dapet sih. Nio di Padang, Nio di kota manapun, kalau memang tujuan hidup tuh untuk mencari yang hura-hura, dimanapun ada sih. Jadi pada saat itu awak memang enggak pernah terpikirkan untuk di Bandung tuh ya Wak sama tahu lah Bandung tuh emang kota asik gitu. Maksudnya kadang waktu itu orang bilang kotanya gaul gitu kan. Cuman kembali lagi ke niat Wak untuk ke Bandung tuh manga gitu kan. Kalau memang niat untuk hura-hura sih dimanapun menurut Wak bisa gitu. Nggak harus ke Bandung gitu. Dan pemikiran harusnya kembali lagi tujuan hidup tuh apa sih gitu. Kalau memang nyo hura-hura dimanapun bisa gitu. Tapi kalau fokus kuliah gitu ya harus pandai-pandai memilih sih gitu intinya. Kadang yang lakukan ya itu ingat sama orang tua. Alasan Erik waktu kan SPMB ngambilnya akuntansi ya, sebuah akuntansi Unpad tahunan dulu. Akuntansinya Unpad ya kan enggak lulus berarti ya kan? Yang dapet itu waktu itu ITENAS dapet. Oh, tapi mana ada biar? Waktu itu mesti memilih sih. Memang paralel sih waktu itu SPMB sama yang Unpad tuh gitu. Jadi kembali lagi waktu itu memang waktu itu mesti ada keputusan lah. Yang SPMB alun kalua, sementara yang di Unpadko memang harus putuskan gitu. Jadi memang ada keputusan yang ambil sebelum hasil SPMB itu keluar gitu. Makanya akhirnya memilih Unpad. Di Unpad itu kan ujian mandirinya untuk akuntansi ya dulu berarti kan? Kok enggak mengambil akuntansinya malah mengambil marketing gitu? Alasannya itu? Ya waktu itu Wak mencari yang pertama lebih ke pengen capek lulus dulu sih, pengen karajo sambil kuliah gitu. Kalau di Tigo itu kan 3 tahun ya gitu kan. Kebetulan waktu itu bisa menyelesaikan marketing tuh 2,5 tahun gitu. Oke. Nah, jadi Wak ndak mambiak kan ada akuntansi yang extensionnya ya. Jadi makanya pas mencari marketing, marketing capek lulus mungkin bisa kerajo jadi marketing gitu kan. Oke. Nah, beko lah lulus lah lihat. Nah, jadi lah lulus kuliah kerajo lanjut kuliah ya gitu. Jadi waktu itu pemikiran kayak gitu lah. Okay. Itu pas kan berarti kan lah jauh dari orang tua kan. Gaya pun orang tua ndak lo jadi dosen di situ tuh gitu. Apakah yang awalnya masih malu-malu untuk di jago image di waktu SMA, pokoknya pas kuliah apakah mencoba untuk berbelok stick gitu? Ada nggak pikiran kayak gitu? Berbelok maksudnya? Maksudnya ada kenakalan lah waktu kuliah. Gitu. Pastilah kalau itu setidaknya kadang di Mawa berpijak ya, maksudnya di kota mau berpijak harus tahu gitu kota itu seperti apa gitu kan. Jadi dengan tahu kota itu seperti apa, kita bisa jadi tahu gimana kita itu jadi bertindak gitu atau menyikapinya gitu kan. Kalau Bandung sih ikut ya tahu gitu kan. Yang penting harus tahu gitu. Setelah tahu tuh jadi pilihan apa sih ambil gitu. Apakah akan mengambil yang nakal tuh apa kembali ke tujuan hidup balik apa sih tujuannya kuliah gitu. Kalau tahu sih harus tahu gitu. Oke. Jadi dengan tahu tuh tahu bagaimana menyikapinya, apakah
oh ini baik untuk awak atau enggak, atau dosisnya sampai segi kuajo temannya gitu. Nah, tapi kembali lagi tujuan hidup awak tuh untuk ke Bandung tuh mengasih gitu. Oke. Gitu. Itu lulus 2,5 tahun itu jatuhnya cum laude atau enggak? Sedang. Jadi waktu itu memang karena di tahun awak tuh IPK yang penting di atas 3 ya, masih di atas 3 lah. Alun 325 lah ya. Jadi waktu itu memang awak targetkan yang penting IPK di atas 3 gitu kan. Kalau nggak salah IPK awak 3,8 balik lah. 3,8 balik nih. Jadi awak putuskan untuk lulus. Waktu itu awak kan lulus di SMA tuh 2007 balik lah. 2007 balik, 2007 kali nak? Iya 2007. Kagak kayaknya. 2007 lah. 2007 lulus gitu. 2007 lulus. Jadi 2007 awal lah gitu. Dari lulus D3 marketing. Nah, jadi kan di HR. Dari marketing ke HR kan agak jauh tuh. Itu kok bisa gitu? Nah, kadang sebenarnya di dalam hidup tuh kan awak pasti ada tujuan gitu kan. Tapi tanpa awak sadari awak tuh mesti ada plan A, plan B, plan C gitu kan. Iya, oke. Nah, jadi plan A adalah awak lulus masuk marketing, jadi marketing gitu kan. Nah, emang kerja jadi marketing? Kerja jadi marketing langsung? Enggak loh. Jadi memang waktu itu marketing yang mana sih gitu kan. Berpikir marketing tuh di asuransi, di bank gitu kan. Jadi masuk-masukan lah di bank waktu itu. Di Bandung ada bank BNI, BCA yang mau masukan gitu kan. Waktu itu lah interview gitu. Kadang memang di dunia kerja tuh apa yang kadang-kadang wah Nio jadi marketing, tapi kebutuhan bank tuh pasti ada bagian lain, pasti mereka memutarkan gitu kan. Mutar ke yang lain lu. Bagian marketing full, tapi bagian yang lain ada kok di tes gitu kan. Nah, awak mendaftar sih sebagai marketing. Pada akhirnya waktu itu awak masukkan ke salah satu bank di Bank Niaga waktu itu. Dia tahu sama Om, ada di koran, ada lowongan gitu kan Bank Niaga. Nah, cuman memang waktu itu untuk customer service gitu. Customer service kan masih ada marketingnya gitu. Nah, tapi apa yang awak pelajari dari hal itu gitu. Jadi pada saat awak mempunyai peluang tuh jangan pernah dilewatkan peluang itu gitu. Intinya. Jadi jangan pula kan awak masih fresh graduate ya, jadi jangan sampai melewatkan sebuah peluang itu gara-gara tujuan awak yang misalkan awak mau jadi marketing gitu kan, ada peluang di Hiko mungkin jadi back office atau A gitu, yang penting ambil dulu gitu. Nah jadi pada saat waktu itu awak pengen kerja di Bandung, tapi waktu itu Niaga tuh memanggil awak di Jakarta jadi customer service. Nah dia dipanggil awak coba gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu interview jadi customer service. Sekali interview waktu itu mungkin tidak lewat, jadi dipanggil ke bagian lain. Waktu itu dipanggil ke bagian finance. Nah, setelah interview di finance itu selama 1 bulan, nggak ada dipanggil lagi. Ceritanya kayak gitu. Mungkin karakter wak mungkin nggak cocok dengan bagian finance karena memang finance itu kan butuh ketelitian gitu kan. Wak memang wak ya walaupun hobi matematika cuman kan ada ketelitian yang harus diharapkan di finance tuh. Jadi sebulan nggak ada terpanggil. Akhirnya terpanggil wak. Akhirnya wak new mencoba itu kan plan B. Plan A jadi marketing, plan B oke coba marketing apapun lah bank, customer service dan sebagainya. Udah dapet itu. Nah, lanjut plan C. Plan C wak balik ke Padang. Ada keinginan emang balik ya? Ya, jadi waktu itu oke. Ya, udah lah mulai nyaris setahun lah nggak ada kerja.
Yaudah ke Padang gitu kan. Harus capek sih berpikir kan. Balik ke Padang, baru seminggu di Padang waktu itu, lah pengen cari kerja, kalau nggak di Padang Pekanbaru lah. Nah baru seminggu, akhirnya Bang Niaga manggil balik, nelfon. Waktu itu interview di bagian HR. Jadi di bagian HR waktu itu masih berpikir awak adalah balik Padang, cuman keceknya ikut interview yang terakhir. Awak ragu untuk memilih sebuah pilihan tuh, awak butuh seseorang yang awak percaya bisa memberikan awak masukan gitu. Nah waktu itu awak nelfon Om lah, bahas sebaiknya apakah awak terima datang ke Jakarta atau Baa gitu. Ya udah ambil peluang tuh, pokoknya awak balik ke Jakarta waktu itu. Interview di HR-nya, setelah di interview langsung waktu itu interview 2 kali langsung sama manajernya sama head-nya lah. Jadi itu adalah bagian HR ya, bagian HR-nya bagian learning, jadi bagian training waktu itu. Jadi nggak ada tergambar sedikit pun Dewa waktu itu marketingnya, cuman bagian HR bagian apa sih, back office, admin, pasti waktu itu yang terpikir Dewa HR itu adalah admin, banyak file-file dan sebagainya gitu. Nah cuman waktu itu Dewa ambil kembali lagi pemikiran jangan sampai ada kesempatan yang lewatkan gitu kan. Pikirkan matang-matang apakah itu baik untuk awak atau Baa, jadinya makanya ambil gitu. Jadi Danio ada ini adalah sebuah peluang, nggak ada salahnya dicoba, akhirnya coba gitu. Jadi waktu itu di tahun 2008 awak di Jakarta masuk sebagai HR di bagian training di Bank Siangging Niaga. Jadi itu melatih bagian pelatihan lah untuk seluruh karyawan di bank itu gitu. Nah setelah masuk kembali harus menyusun plan apa sih, apakah waktu itu diterima sebagai staff lah di situ, apakah memang Nio dengan keadaan seperti ikut taruh lah nyaman lah, ada masukan gitu kan, pasti tidak lah kan. Ya udah susun plan balik gitu. Kadang-kadang awak mencapai sebuah titik tuh awak harus memikirkan plan yang ABC balik gitu kan. Jadi waktu itu di Bank Niaga itu ada untuk pendidikan untuk internal, untuk percepatan karir gitulah. Ya udah Wak mencoba itu gitu. Jadi oke, ada target selanjutnya gitu. Di samping itu plan Wak sebelumnya Wak pengen melanjutkan kuliah. Nah, itu pasti ya. Nah, tapi seiring berjalan waktu itu di perusahaan itu ada perubahan lah gitu. Percepatan karir, habis itu Bank Niaga merger dengan Lipo, akhirnya percepatan karir untuk internal itu di close gitu kan. Nah, sementara kondisi pekerjaan yang memang sangat-sangat mobile waktu itu tidak memungkinkan untuk pergi kuliah balik ada gitu kan. Nah, jadi ya udah, di dunia kerja itu yang paling perlu adalah yang pertama cara kita bekerja gitu. Jadi istilahnya itu adalah personal branding gitu. Nah, jadi kadang kita harus bertindak itu seperti apa sih, orang menganggap kita seperti apa gitu kan. Apakah akan menjadi orang baik gitu, apakah orang yang nggak bisa bekerja dan sebagainya, karena di dunia kerja tuh banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Nah, singkat cerita, pada saat sekarang ini yang lakukan adalah di dunia kerja tuh berusaha mencari koneksi dengan orang lain gitu. Jadi gimana sih cara kita berkembang gitu. Akhirnya memang Wak nggak masuk di dunia marketing, tetapi di dunia pelatihan tuh itu adalah marketing juga gitu. Jadi Kerajua tuh untuk mengadakan pelatihan agar karyawan di-upgrade skill-nya gitu kan. Nah, jadi gimana kita bisa komunikasi dengan karyawan lain itu bahwa ini pelatihannya bagus loh gitu.
Nah, akhirnya singkat cerita awak menyukai Kerajoko gitu kan. Mbak Ade awak suko karena memang banyak link gitu, banyak kenalan dan sebagainya gitu kan. Nah, akhirnya awak menyadari bahwa ya marketing, tapi kok marketing bisa ketemu orang banyak, bisa berkenalan. Nah, di sisi lain di HR kok ternyata sama gitu. Nah, makanya waktu itu ada dalami di HR. Intinya adalah di dunia kerja itu apapun peluang yang ada, jangan pernah dilewatkan gitu. Itu sih. Itu dari 2008 sampai kini 2020 masih di CMB ya? Iya. Jadi agak unik sih, uniknya fresh graduate ya di zaman sekarang bertahan 12 tahun di bank itu. Jadi memang ya di situ walaupun dari dulu dari 2008 bagian masih sama di bagian pelatihan, di bagian training HR CMB Niaga. Tapi banyak hal yang sorry Rick. Untuk jabatan selama 12 tahun tuh ada peningkatan nggak? Misalnya dulu mungkin masuk situ mungkin ada gitu. Sekarang posisi terakhir di situ ya. Dulu waktu masuk tuh awak di posisi itu istilahnya karyawan kontrak selama setahun. Outsource. Ini alhamdulillah lah posisi manajer. Itu selama 2 tahun lah. HR manager gitu ya. Di manajer ya. Posisi manajer. Betul. Jadi wak dek lamo di situ karena memang banyak sekali ilmu ya di sebuah bagian itu. Memang kadang gitu. Oke, dia aja skup wak porsi wak 10 gitu kan. Tapi kalau memang awak lah bertahun-tahun di situ, berarti pekerjaan wak yang 10 tuh kayak gampang lah gitu. Makanya wak harus mengambil pekerjaan yang lain. Karena di dunia kerja tuh pasti job scope-nya itu berbanding lurus dengan apa yang kita dapat gitu. Jadi yang wak pelajari dari dunia HR adalah enggak mungkin sih kalau orang nanya gaji tapi pekerjaannya itu aja, enggak gitu kan. Jadi yang wak lakukan adalah menambah job desk gitu. Nah, itu yang wak pelajari. Jadi kalau memang hariku wak mengerjakan filing aja gitu kan. Tapi kalau tahun depan awak nio kenaikan pangkat, itu harus mengambil job yang lain. Mungkin wak jadi bagian MAS, bagian data. Oke, ambil jobnya. Gitu. Dengan begitu job bertambah, atasan bakal melihat, ya udah gitu. Itu promosi itu atau kenaikan pangkat itu pasti akan datang. Gitu sih. Beda-beda strategi sih sebenarnya. Kadang ada orang yang melihat, gue harus resign nih gitu, pindah ke tempat lain gitu. Ya beda-beda strategi kan. Gitu. Tapi kalau dari sisi wak sih, memang dari dulu apapun peluang yang ada gitu. Jadi waktu itu memang 2 tahun berturut-turut wak nanya. Jadi ada bagian kawan wak yang resign gitu kan. Terus atasan nanya, ada yang mau bantuin dulu nggak sebelum ada orang baru gitu. Ya udah gitu. Kalau memang wak tahu dengan kemampuan wak, awak bisa gitu kan. Dengan bimbingan pasti atasan pasti akan membimbing lah gitu. Ambil peluang itu. Gitu. Gitu sih. Itu yang wak lakukan dari dulu. Tadi kan ada sempat cerita ada keinginan untuk lanjut ke S1 gitu kan. Itu ya di tahun ini kok sempat mambi atau apa ceritanya? Akhirnya buyar. Buyar. Akhirnya buyar gitu. Jadi memang sampai kini wak masih D3, lulusan D3. Karena memang melihat kondisi memang waktu itu wak mengadakan pelatihan dan harus keliling Indonesia gitu. Harus keliling jadi ke Medan, ke Bandung, Semarang, Jogja gitu. Makassar memang
awak lah sampai lo ke Timika gitu kan. Jadi peluang kuliah tuh nampak loh gitu. Jadi emang plan yang pertama tuh coret, lanjut plan berikutnya gitu. Jadi gitu sih. Berarti kini posisinya lah menikmati karir yang kini lah nikmat, masih ada keinginan untuk jadi marketing balik nggak? Sebenarnya sih untuk jadi marketing udah ada sih waktu itu waktu waktulah 5 tahun bekerja lah gitu kan. 5 tahun bekerja sempat ada beberapa teman yang Rick, lu enak nih orangnya jadi marketing yuk tempat gue gitu. Tapi kadang ada hal yang mesti pilih kan, hidup itu pilihan gitu. Jadi waktu itu kalau ambil marketing berarti harus memulai dengan senjata yang baru, harus mempersiapkan lagi, atau pilihannya tetap di sini dengan ada hal yang udah punya dan bisa dikembangin gitu kan. Jadi akhirnya putuskan untuk di HR dan ya marketing lah gitu. Jadi plan itu pun berubah seiring jalan. Kalau untuk plan lanjut S1 masih ada keinginan nggak? Atau udah cukup gitu, posisi lah jadi manajer, udahlah lah manajer, D3 pun bisa jadi manajer, nggak ingin lanjut S1 lah, atau apa sih? Ada nggak keinginan gitu? Keinginan itu sempat terpikir tapi nggak terlalu kini gitu, karena awak di bagian pendidikan di Saint Niaga itu memang banyak ilmu-ilmu yang awak dapet gitu. Jadi di samping bekerja, awak juga awak menjago, memfasilitasi sebuah program di mana awak bisa free gitu di dalam situ. Jadi awak pun mendangan gitu, yang mungkin orang harus membayar 3 juta, 5 juta untuk ikut pelatihan tuh, awak bisa duduk dengan bebasnya, bisa komunikasi dengan pembicaranya gitu. Itu adalah sebuah yang menurut awak sebuah hal yang nggak terhingga gitu. Jadi memang untuk melanjutkan ke S1 alun tak pikir sih sampai gini. Karena memang lah mulai enjoy dengan pekerjaan sekarang. Kadang memang ada orang yang pengen, yang harus naik karirnya harus S1 atau S2 gitu. Cuman sampai kini sih di Tampewa sih alun-ado makanya nggak terpikir aja sih. Cita-cita selanjutnya Barik, yang pengen dicapai selanjutnya? Cita-cita selanjutnya jadi di dunia kerja tuh perlu awak harus men-set target istilahnya lah. Kalau di marketing mungkin ada target setiap bulan, setiap tahun gitu kan. Beda dengan awak yang di back office, apa sih yang menjadi target awak gitu kan. Kadang untuk menimbulkan sebuah motivasi yang awak lakukan adalah pasti bakal mencari orang yang sama levelnya sama awak di situ. Misalkan pada saat kini awak cari kawan yang ada manajer gitu, sama manajer. Awak cari peers di kantor itu apakah dia tuh di atas atau di bawah gitu. Jadi perlu menimbulkan ada persaingan di diri kita sih gitu. Jadi kalau memang bisa, oke, ya udah cari level yang lebih di atas gitu. Itu tujuannya adalah kadang itu bisa mendorong kita untuk bisa lebih berkembang gitu. Jadi mungkin ada orang yang ya udahlah dapet kerja kayak Diko, PT-nya lah cukup gitu kan. Tapi di satu sisi di dalam dunia kerja tuh awak memang harus namanya tiap hari ya ke kantor, karajo itu taruh ya pasti yang awak yakini salah satunya mungkin kalau ada orang-orang yang bosan pengen pindah gitu mungkin daya untuk bersaing di siku sih gitu habis atau gitu. Kadang banyak anak muda yang kini itu lebih mencari petualangan gitu. Nah, kalau nggak ada dapet ilmunya lah pastinya pindah gitu. Nah makanya di dunia kerja tuh men-set target sama mengukur diri itu harus selalu dilakukan. Itu yang pelajari. Harus ada target lah gitu ya.
Ya, target tuh harus jangan muluk-muluk lah. Pernah belajar lo gitu ya. Target tuh pernah belajar lo kalau men-set target tuh jangan banyak, jangan lebih dari 2. Okay. 1 cukup, 2 oke. Tapi kalau udah lebih dari 2 itu akan membuat tidak fokus. Jadi kadang jangan muluk-muluk, target jangka pendek 1, jangka panjang 1, itu akan membantu sih. Gitu. Tapi di samping itu harus men-set juga, harus men-set juga plan A, plan B. Karena di dunia kerja tuh bermacam-macam tuh. Oke, Derek. Terakhir, Derek. Ada nggak pesan sebelum pesan-pesan nih? Ada nggak keinginan untuk mengulang waktu kalau misalkan dikasih kesempatan untuk mengulang waktu dari SMA dari gila supaya atau pengen mengulang waktu mengambil pilihan yang lain gitu. Pengen kalau bisa diulang, waktu diulang, pengennya kayak gitu bisa jadi di posisi yang lain atau ya udahlah Erik yang gini Erik lah suku gitu. Nggak ingin mengulang waktu. Udahlah gitu. Jadi awak yang kini sih awak sempat berpikir apa sih yang mesti diulang gitu kan? Karena menurut awak mengambil semua kesempatan yang ada gitu kan. Dan kesempatan yang ada tuh awak pikirkan matang-matang pilihan seperti apa gitu. Jadi nggak akan ada penyesalan gitu. Jadi kalau emang ada yang harus diulang apa ya? Nggak ada sih. Karena apapun yang wak pilih itulah wak pikirkan matang-matang gitu. Jadi kalau yang emang harus diulang sih SMA kurang lama sih. Waktu main-mainnya kurang gitu ya. Waktu main-mainnya kurang. Itu pun lah banyak cerita sih. Jadi waktu SMA itu adalah waktu yang benar-benar harus dipergunakan sebaik mungkin. Di situ memang di waktu SMA itu yang dimana awak harus membentuk karakter diri sih. Pilihan hidup tuh ada di situ. Gimana cara berpikir, cara berteman gitu. Berteman dengan siapapun boleh, tapi harus tetap dengan pendirian apa tujuan hidupnya. Ingat orang tua sih. Ingat orang tua ya. Ya. Oke, Rek, terakhir. Ada nggak pesan-pesan untuk adik-adik yang masih di SMA atau yang baru-baru lulus SMA yang masih meniti karir gitu? Ada nggak pesan-pesan? Yang pertama yang masih SMA. Masih SMA sih pergunakan waktu ini itu sebagai waktu untuk mencari tahu apa sih tujuan hidup. Nggak usah yang balik-balik sih, pengen kama habis SMA gitu. Cari tahu kakak-kakak pasti banyak lah, kakak di keluarga mungkin, kakak di SMA sebelumnya gitu. Cari tahu dunia pun segini bisa di dalam genggaman melalui Google gitu. Jadi oke, main-main tapi oke, belajar tapi harus tahu apa sih apa langkah selanjutnya gitu kan. Jadi itu yang untuk SMA. Yang masih kerajo atau meniti karir, pesan wak pergunakan peluang. Jangan pernah malu terhadap sebuah pekerjaan gitu. Kalau memang ada peluang, ambil. Namanya juga baru fresh graduate ya. Jadi kadang memang sebuah perusahaan itu menilai fresh graduate itu adalah karyawan yang memang harus dilatih terlebih dahulu gitu. Jadi memang ambil ilmu itu banyak-banyak. Kalau di dunia kerja itu sebaiknya sih memang nggak tahu ya, mungkin sebagian orang berpikir 2 tahun 3 tahun gitu mesti bertahan dulu gitu, karena kalau cuman bekerja setahun pasti ilmunya nggak dapet gitu. 3 tahun 5 tahun lah matang dengan skill yang ada sekarang, itu baru coba cari kesempatan di tempat yang sama. Kalau masih oke, ada tanya sama atasan, Pak saya ingin menjadi seperti ini,
apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Jadi kadang komunikasi dengan atasan itu perlu juga, atau dengan atasan-atasan yang lain. Jangan kalau di dunia bekerja itu jangan cuma oke terhadap atasan langsung, tapi peer di atas itu juga harus, karena kenapa? Jadi di dunia kerja itu ada penilaian kinerja lah. Nah, pada saat penilaian kinerja itu, atasan itu dikumpuan sadonya ikut agak-agak ilmu HR sih. Dikumpuan sadonya, jadi ditanya sama head-nya yang lebih hati gitu, head of-nya lah istilahnya. Menurut kalian si Erik gimana sih kerjanya gitu kan? Tapi kalau oke cuman terhadap atasan awak, paling atasan awak soalnya yang ngicen si Erik oke gitu kan. Tapi atasan yang lain bah, nggak pernah tuh kerjasama sama gua gitu. Nah jadi kadang memang kita harus mencari tahu trik apa sih yang harus kita lakukan di dunia kerja itu gitu. Itu adalah triknya sih. Jadi jangan oke terhadap atasan doang, tapi kita harus juga communication kita terhadap yang lain gitu. Orang tahu kita gimana skill kita membantu orang gitu. Itu bagus buat karir kita ke depannya. Ya mungkin atasan yang lain itu pindah ke tempat yang lain, gue mau si Erik nih karena si Erik itu oke, kemarin bantu gue dan sebagainya gitu. Jadi kalau di dunia kerja jangan hanya atasan langsung ya, dan jangan fokus ke atasan langsung. Gitu. Oke, Derek, terima kasih atas ilmunya, cerita-ceritanya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik kita ya. Kasih Erik. Amin. Oke, Tot. Ya. Salam untuk keluarga, Erik. Ya, salam ke Elo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.